Oke, selamat pagi menjelang siang sahabat tani. Kembali lagi bersama Bligus Komang TV Channel. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya akan memperlihatkan dan kita harus belajar sebagai petani pohon durian. Kita harus mengetahui tentang mana percabangan dan perantingan sahabat tani, yang dimana buah akan muncul di percabangan atau perantingan tersebut. Kita perlu mengetahui hal ini sebagai petani pohon durian. Jadi menjadi petani pohon durian itu jangan sekedar dan jangan asal-asalan. Kita harus benar-benar mengetahui dan memahami sebagian dari detail pohon durian. Mungkin saya akan memperlihatkan sedikit saja yang harus kita ketahui sebagai petani pohon durian. Untuk yang pertama yang saya akan jelaskan adalah bagaimana kita mengenal percabangan dan perantingan ya sahabat tani. Kita harus mengenali untuk percabangan itu yang disebut seperti yang melengket di batang ini sahabat tani. Ini yang disebut percabangan pohon durian yang langsung melengket di batang utama pohon durian. Ini disebut atau dikatakan cabang. Dan mana yang ranting sahabat tani? Ranting ialah ini sahabat tani. Yang disebut ranting pohon durian itu ini sahabat tani. Ini percabangan yang saya jelaskan tadi, dan ini perantingan sahabat tani. Ini perantingan ranting. Dan mungkin sahabat tani keliru dan dimana posisi buah akan tumbuh dan posisi bunga durian akan tumbuh. Dan di sini kembali lagi dari perawatan dan pemangkasan ya sahabat tani. Jika cara pemangkasan sahabat tani seperti dilihat dulu dari percabangan, jika lurus ataupun mendatar. Lurus mendatar ya sahabat tani, tidak naik ini posisi percabangan, bunga akan tumbuh sahabat tani di batang dari percabangan ini sahabat tani. Buah dan pembungaan itu tumbuh di bagian sini. Menurut juga pemangkasan dan letak atau gaya dari percabangan durian sendiri. Ini juga seperti ini, turun akan tumbuh bunga nantinya. Beda halnya dengan seperti yang ini sahabat tani. Percabangan yang lari dan berbentuk huruf V itu sangat-sangat namanya kurang untuk pembungaan sahabat tani. Dan pembungaan itu fokus di mana perantingan dan percabangan itu posisi mendatar. Seperti ini sahabat tani. Ini kan mendatar untuk perantingan yang menempel di percabangan sahabat tani. Ini yang namanya perantingan. Di sini nantinya yang akan tumbuh
calon bunga dan calon buah. Nah, ini juga sahabat tani, bisa dilihat sahabat tani. Ini yang mendatar nih sahabat tani, mendatar dan ini akan naik di tengah sahabat tani. Ini percabangan akan naik di tengah, menaik ke atas. Ini masih tetap mengeluarkan bunga sahabat tani. Untuk yang cabang mendatar nih, dan setengahnya yang menjulur ke atas akan tumbuh bunga di perantingan. Nah, maka dari itu yang percabangan mengarah ke atas ini harus kita melakukan pemotongan ujung seperti video sebelumnya yang saya telah praktekkan atau yang telah saya lakukan sahabat tani ya. Jika sahabat tani ingin mengetahui atau ingin melihat, silahkan sahabat tani cek di beranda saya, di beranda YouTube saya. Disitulah saya telah memperlihatkan cara pemangkasan yang tepat dan benar. Nah, jadi saya lanjutkan pembahasan kali ini. Untuk yang percabangan seperti huruf V ini harus kita hambat pertumbuhannya sahabat tani, biar pertumbuhan percabangan ini fokus di mana perantingan ini tumbuh. Nah, kita fokuskan di perantingan untuk pembesaran. Jadi kita potong di bagian ujung ini sahabat tani. Ini kita potong ya. Nah, jadi pertumbuhan dan nutrisi dari pohon yang diserap oleh akar itu akan dimakan atau diserap oleh perantingan dari percabangan ini sahabat tani. Nah, jadi ini akan besar nantinya. Nah, seperti itulah untuk mengetahui ilmu dari perawatan pohon durian sahabat tani. Di sahabat tani supaya tidak minim dari ilmu pengetahuan tentang pohon durian. Jadi di sini saya membuat video untuk sahabat tani semuanya, dan disinilah kita belajar sahabat tani. Nah, untuk yang percabangan di bawah ini kita boleh melakukan pemangkasan secara ekstrim sahabat tani ya, mengingat perantingan akan tersentuh apabila pohon durian sudah besar. Percabangan atau perantingan ini akan tersentuh oleh tanah sahabat tani. Itu akan tidak baik ya. Nanti saya akan memperlihatkan sekiranya pohon durian atau percabangan jika tersentuh ke tanah, bagaimana cara menanggulangi. Saya akan memperlihatkan nantinya sahabat tani. Nah, entah saya melakukan pemotongan seperti ini untuk pembentukan batang, dan apakah saya melakukan dengan cara lain ya, tetap nanti sahabat tani saya mohon tetap saksikan supaya tidak ketinggalan channel dari saya atau info-info dari saya. Jadi tetap saksikan supaya tidak ketinggalan sahabat tani. Nah, bisa dengan secara ya dibilang keras lah untuk pemangkasan di bawah ini sahabat tani ya, tidak apa-apa, asal jangan yang di bagian pertengahan ini sahabat tani, pertengahan dari pohon jangan sembarang. Harus kita kenali juga mana percabangan yang harus kita pelihara.
Dan ini juga sahabat tani, percabangan yang dempet ini sahabat tani, yang berdekatan seperti ini jangan dikeluarkan. Ketika dempet atau berdekatan percabangan, jangan dihilangkan ini sahabat tani. Salah satu itu salah, ya namanya usia pohon masih kecil atau usia dini, ya sangat wajar dikatakan jika pohon durian masih berdempetan. Dan untuk percabangan, ya nanti di berjalannya waktu dan berjalannya usia dari pohon ini akan sangat berjarak ini nantinya. Ini sangat-sangat, ya bisa jadi jika umur kisaran 10 tahun ke atas, jarak yang berapa jari, 3 jari ini sahabat tani akan besar di jaraknya ini sahabat tani. Jika sudah besar pohon, nah, ini akan seukuran 1 meter di jaraknya ini sahabat tani. Nah, jika pohon durian akan meninggi di kemudian hari. Nah, jadi saya anggap ini cara salah jika ada konten kreator yang melakukan pemotongan untuk menjarangkan batang pohon durian. Itu jangan dilakukan sahabat tani. Saya tidak menyalahkan konten kreator karena sistem saya atau channel saya ini bertujuan untuk mengobati atau memperbaiki hal-hal yang salah yang telah dilakukan. Jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu. Nah, jadi kasihan pohon durian akan gundul nantinya jika dilakukan pruning terlalu keras. Nah, juga tips satu ini harus sahabat tani ketahui, jika ada percabangan yang tumbuh seperti ini sahabat tani, yang tumbuh kecil yang nempel di batang pokok ini, pokok utama, jangan dikeluarkan sahabat tani. Ini akan membesar nantinya, akan pesat pertumbuhan. Jangan sampai diremehkan di pertumbuhan sahabat tani. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita menjadi sama-sama tahu setelah melihat video dari channel ini. Semoga selalu bermanfaat di setiap video yang saya berikan sahabat tani. Jangan takut untuk belajar dan jangan takut untuk mencoba. Semoga sukses selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak selalu menyaksikan video dari saya dan tidak pernah meninggalkan apa yang saya perlihatkan. Oke, selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.